gimana caranya? Wait, I need to invite Lucy. Okay. Oh my god. Wait. Guys, please kasih tau gue ke guest kan. Coba kasih tau gue untuk live bersama. Oh my god, 1 second. I think I invited Lucy already. Wait. Septi, panggil Kanana dong ke sini. Gue panggil manajer gue. Gue udah gak sanggup. Ini invite Lucy. Yes, invite. Wait. Invite. Right. Okay. Shalom, hi, good morning. ML is back, Melanie and Lucy is back. Terakhir kita siaran itu adalah hampir 20 tahun yang lalu guys ya. And finally we're back. Kayaknya gue ngerasa gue terlalu pucat pagi ini. Yes, karena gue buru-buru. Hai Ma, Hai. Second. Oh my god, aku gak suka. Guys, kasih tahu. Ini gimana? Kenapa tampilannya gini? Kenapa kamu kecil aku besar? Ntar gue Nah, itu deh coba. Ini kan juga emang dasar anak baru pertama kali TikTok live ya, berdua lagi. Biasanya kalau TikTok live sendiri kan Mel gitu. Jadi kenapa? Apakah kita harus bertanya kepada Kakak Dave dan juga Kakak Iwet gimana caranya supaya bisa berdamping-dampingan? Gue harusnya WhatsApp Iwet, tapi tahu handphone yang gue pakai ini harusnya handphone kantor. Tapi gue lagi nge-log out dan gue panik dong, Bo, 8 kurang 15. Mana? Tetap ya, Bo. Apa password TikTok gue? Gimana sih Papa? Ya ampun. Jadi gue Papa, lu jelasin dulu. Oh iya. Nggak boleh. Soalnya orang tuh banyak yang bingung juga kan Mel gitu. Ini Lucy sama Melanie tuh kenapa ngomongnya papa sama mama sih gitu kan? Bingung ya. Jadi konon ceritanya kita tuh kan ketemu siaran 20 tahun yang lalu ya Mel. Yes. Terus aku diceritain sama produser kita waktu itu, Javas. Jadi dia bilang, jadi lo siaran ya berdua sama Melanie. At first gue takut dong. Ya siaran sama cewek-cewek. Berantem deh yang ada, ya dong gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin rasanya untuk bisa siaran berdua perempuan. Terus udah gitu, tapi kayak Melanie nggak perempuan amat sih, katanya gitu. Jadi nggak seperempuan lu lah gitu kata produser kita waktu itu. Kemudian makanya akhirnya pas kita ketemu, ya juga ya, Melanie tuh juga memposisikan, gue juga nggak cewek-cewek banget sih katanya. Jadi cocok aku dipanggil papa, kamu mamahnya, katanya gitu. Jadi supaya kita nggak berantem, nggak merasa dua-duanya terlalu perempuan. Jadi dikasihlah satu yang papa, satu yang mama. Jadi supaya nggak berantem. Gitu ceritanya, teman-teman. Jadi, misal kalian tahu ya guys ya, dari zaman lu belum panggil gue nyangka gue lekong, itu 20 tahun yang lalu, Lucy Wiryono udah panggil gue papa. Nih, coba kurang apa? Kurang apa? Ya kan? Ya Bener, itu betul sekali, betul banget gitu. Iya, Mel, pertanyaan gue pagi ini adalah, ini kan live pertama kita setelah 20 tahun kita tidak bersama di udara, sedap. Tunggu bentar, ini seru banget dan gue tuh gatel karena ini gue pengen, guys please bantu. Gimana sih caranya? Yang cupu-cupu ini di TikTok, ini gimana caranya supaya Lucy sama gue kayak Dave sama Iwet jadi berdua gitu loh, set kebagi dua gitu, nggak gue yang gede, Lucy yang kecil. Nana mana sih Nana? Coba ditanya dong, gimana caranya, Bu Manajer? Nana dong, tolong bantuin kakak nih lagi. Nana datang. Ya kan, hidup Nana. Soalnya kan aku nggak punya manajer ya. Kalau Melanie punya manajer, jadi silakan tolong di handle gimana. Apakah aku yang harus melakukan sesuatu atau kamu yang harus melakukan sesuatu? Lo tahu Bo, tadi pagi gue udah pikir, kayaknya tim podcast gue datang deh, perdana gue TikTok. Sumpah. Bukan karena heboh, karena gue nggak ngerti what to do nih. Gue Iya. Dari dulu kan emang selalu permasalahan hidup gue apa sih, Lus? Cuma dua. Sini. Supir gue ada. Sini. Hah? Tahu dia? Luar biasa. Kamu pernah live di TikTok nggak? Gimana sih caranya supaya kebagi dua gede-gede gitu? Tahu nggak live di TikTok? Panggil kanan lagi, tanyain kanan lagi. Ya Allah. Sebelah-sebelahan. Ini kan ada apa tuh kan? Ada modify. Nih aku sambil ngeliat-ngeliat loh, ini sebenarnya gimana caranya, ya kan? Jadi permasalahan gue, sambil Lucy lihat-lihat ya, permasalahan gue sama Lucy tuh, kalau Lucy kan dulu selalu kompleks ya, complicated, dia tuh pemikir guys. Kalau gue kan receh ya, Nek. Permasalahan gue, dari gue dulu 20 tahun yang lalu siaran sama Lucy adalah cuma dua. Kalau nggak lelaki botak, yang kedua adalah password email. Udah. Ya betul, betul sekali.
Nah, kan emang karena teknologi kurang mengerti Anda, bukan kita gaptek ya. Sebenarnya karena aku juga suka ngeliat Melanie siaran gitu kan, dengan Krusita lah apa gitu. Terus udah gitu, gue nontonin loh Mel kalau lagi live gitu. Cuman kan lo live sendiri, gue juga asli gue nonton. Pasti lo pakai akun bodong lo. Enak aja. Tahu aja TikTok itu soalnya kadang-kadang suka kepencet kan malu ya gitu. Jadi kalau buat stalking ada lagi beda akunnya. Tapi kalau kamu pakai akun aku. Bentar, nih ada yang bilang Kamel atur frame. Oke, jadi gue kemana nih? Ke host nggak atau ke guest? Coba guys. Atur frame, mana sih ada frame-nya? Jadi aku Ini Melanie deh, karena Melanie hostnya kan. Jadi aku should be me. Gua ke host and then what should I do guys? Coba ke multi guest. Yes, I'll go to multi guest. Udah Lucy Wiryono is there. Melanie Ricardo is a host. Tapi Lucy kecil, gua besar. Host yang atur frame. Oke, atur frame-nya di mana sayang? Please let me know. Gua kasih lo. Nggak boleh di sini, nggak boleh ngomong. Nggak boleh. Ntar di restrict, kakak. Udah pernah dicoba. Setting mana, Wet? Please deh, Wet. Tunggu, mirror camera. Oke, Iwet is here. Pagi kakak Iwet. Setting, oke. Wait, comment setting, hear your voice, muted, moderator, block account. Block account ya, Wet ya? Baru live udah di-block. Sedih banget. Ih papa, luar biasa loh, itu perut udah six pack banget ya. Mama, tahu aja kita pura-pura muda. Tahu aja kita pura-pura muda. Biar orang lihat kan, biar orang lihat sedikit ya, kita kasih sedikit lah kalau perut kita udah six pack. Tahu banget, triknya masih sama aja, ternyata udah 20 tahun kan ya. Emang lu udah bisa baca gue. Tunggu, oke. Nah, settingan supaya dia lagi datang pakai ininya nek, coba invite Tyson. Gue rasa Tyson guna-guna kita deh, dia kesel. Itu kayak gede dua-duanya gimana sih? Setting. Ya Algo tuh supaya atas bawah. Supaya Lucy sama gue gede. Kan ini kan gue besar, Lucy kecil. Tunggu ya guys, maklum nih. Ini masih baru setting. Katanya Iwet ke setting. Comment bukan muted, no. Moderator, no. Gak ada, Bo. Coba. Ya ampun. Nih gue sama panggil panggil Coki kan. Itu orang TikTok, Bo. Kata Coki, penting banget gue ngurusin. Mana cuma ini nih, gue butuh setting right here. Oke. Flip camera enggak, mirror your video enggak. Draw and guess, no. Goodie bag settings, yes. Mana sih, Wet? Tuhan. Iwet, Dave Hendricks dipanggil, ya kan? Semua aja sekalian. Lucy live dulu. Oh gitu. Aku lagi malah mainin kamera. Gue sih cuma on and off doang ini kak. Kagak bisa ngapa-ngapain tuh kan. Ada ubannya nongol. Iya, masih aja uban loh. Gue lagi ribet. Multi-guest itu oke. Jadi Kadev, Lucy keluar dulu gitu ya? Oh gitu. Jadi topik hari ini. Aku keluar dulu Nich. Oke, baiklah. Dah. Lucy keluar dulu. Tyson masuk ya. Oh, jadi hanya umpan aku. Baik. Aku hanya dijadikan umpan teman-teman. Baiklah. Oke, Neng lo cabut dulu nanti gue invite lagi. Sip. Oke, dah. Bye. Oke, Lucy left. Oke guys, jadi sekarang I'll go to apa? Guess. Habis itu ngapain nih? Kadev, bantuin gue. Pakai telepon aja. Iya, handphonenya dipakai. Bukan, pakai nomor gue. Gak usah keluar. Yang mau Mel invite di multi guest. Oke, invite ulang. Ini gila ya. Gue pagi udah pengen topik apalah gitu kan yang membangun yang inspirasi kayak Dev sama Iwet. Kok gue jadi begini sih? Tunggu bentar. Oke, invite. Nana bantuin dong, Nak. Tuhan. Gimana gini gue keluar begini? Pakai baju kau tuh, pakai anduk kau kayak apa, pakai karung goni kayak apa, kayak lagi pakai baju kau seksi kali. Tuh Mel invite ulang ke multi guest. Oke, I'll go to multi guest. Oke. Setelah itu pencet apa Kakak Dev? Cari namanya. Kak, Lucy live dulu, terus di invite. We love it, Lucy live dulu. No, help me. Gue pengen siaran berdua, yang berdua gitu loh, kayak Atas bawah. atas sebelahan, guys. Santai, oke, santai. Mungkin doa kali ya, say. Belum doa soalnya, iya kan? Atau baju lebih tertutup. Coba doa dulu ya, Tuhan, tolong dong. Ini dua perempuan, emak pengen live. Ini gimana caranya supaya nggak gue gede, supaya gue nggak kelihatan gendara, dan Lucy nggak kecil, supaya bisa sebelahan kayak Deva Iwan. Please, Lord. Oke, right. Setelah gue pencet multi guest, gue harus ngapain?
Oh, Lucy, Ma, kamu harus live dulu. Baru aku nanti invite kamu. Dinaikin gitu ya. Iya, kamu harus live dulu. Cari nama Lucy. Ma, come on, kamu harus live dulu. Nanti aku invite multi guest. Come on, ya. Kalau nggak ada Lucy Wiryono, Lucy lain juga boleh, ya. Jangan live Kak, nanti komennya 2. Gimana sih guys? Aduh, apa sih mau kalian? Lucy live apa Udah, enggak? Kak Lucy harus live juga. Nanti Kak Melani invite ke multi guest gitu. Oh, kalau Lucy udah tidur. Oh my god, kayaknya emang lebih gampang sama Tyson ya guys ya. Lucy ternyata cuma tumbal umpan guys ya kan. Kalau Komal nggak usah live Kak Lucy-nya. Oke, so what should I do? Nanti komennya kebagi 2. Nek, udah sekarang gini. Sekarang gue ke multi guest. Setelah itu gue pencet apa? Mel tadinya kasih nama anak. Jangan topik kau yang lain. Nanti abis kita udah berdua sebelah-sebelahan baru topiknya. Oke. Oh, tapi mau bersebelahan. Iya gimana? Yang pencet tadi yang Sini. Akhirnya mbak gue. Sini Septi. Jangan kau pakai kain lamp. Kau keluarkan dulu ke Septi. Lucy masuk aja. Oke. Nah, udah multi guest. Nah, Oh my god, Septi the best. Cuma berdua. ya nanti kalau berdua dulu. Ini aja ya, switch, oke. Oke. Septi naik gaji. Dari tadi Septi tahu. naik gaji. Septi. Tunggu, Sep. Mau invite mana Sep? Teman kakak. Mau undang. Mau undang. Namanya di sini ya? Di mana? Enggak, Lucy namanya Lucy. Jangan kau invite orang lain, ntar gua nge-live sama orang lain. Enggak, bentar dulu, Kak. Mana? Ini awasin dulu, Kak. Gimana ngawasinnya? Mana? Tinggal masukin nama Lucy. Coba. Gak ada namanya di sini. Wait. Nah, gitu cari di situ, Kak. Nggak ada dong. Tadi kakak itu. Tunggu ya guys. Tunggu. Aduh my god. Oh yes. Gila. Tunggu dulu. Gila. Konten kreator kalah. Sama Mbak asisten mana? Oke, cari Lucy. Oke, we got this. Kok nggak bisa Lucy? Non co-host access. Oh my god, Tuhan. Kenapa non co-host access now Lucy? Lucy-nya aktif Kak? Ma, kamu itu mah. Lucy masuk live dulu. Yang mau di-invite harus live juga ya? Ya, live dulu. Oh, Luz, kamu live dulu, Luz. Oh, invite Lucy. Oke, I got her. Invite send. Bisa. Iya. Ampun, Papa, alhamdulillah terima kasih banyak ya Tuhan. Dan pemenangnya lo tahu siapa yang bantuin? Mbak gue dengan bawa lap. Mbak, banyak berkah buat Mbak ya gitu. Jangan lupa lapnya diambil lagi, dicuci abis itu Mbak. Biasanya kalau baunya basah-basah tuh gimana gitu ya. Papa, alhamdulillah ketemu akhirnya. Itu kan mah emang harus dimulai dengan doa, ya kan? Jadi nggak kapugus sini, kalau udah mentok, ini intinya sama seperti kehidupan. Lu udah coba kanan kiri dengan kekuatan lu, kemampuan lu, mentok juga. Akhirnya doa dan Tuhan bisa tiba-tiba menurunkan orang-orang yang lu nggak pernah pikir. Mbak gue. Betul. Iya kan? Mbak, makasih loh Mbak. Selain bikin sarapan, ya kan, bikin Tante Mel juga hari ini. Lu udah mandi belum sih? Belum pasti. Belum dong, tapi kan gue malam udah mandi. Emang kalau katanya menikah sama orang yang berbeda kultur itu emang ke bawah ya Kak. Katanya kalau bule-bule kan gitu. Malam mandi aja, paginya nggak usah mandi. Beda sama kita di sini. Maksud lo kayak TKJ? Belum pernah cium sih. Boleh dipinjam Tyson ya? Di rental boleh ya. Tapi kok ada suara-suara ini sih? Dia harus kecilin nggak sih Mas? Kayak feedback itu nggak? Coba Apip, bentar. Apa ya, Tintus? Aman? Aman nggak? Ya, aman. Oke. Suara kamu malah kecil sekarang. Suara lo habis. Oke. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kalian kasih ya, karena perdana guys. Dari Mel suaranya, dari Kak Mel suaranya menggema. Oke. Dari Lucy ada sekeras. Ini jadi siapa apa enggak sih akhirnya? Udah, tapi lo kayak ada yang pakai Bluetooth ya tuh katanya suaranya Mel jadi double katanya.
Nah, coba. Sebentar. Suaranya Kamel yang feedback. Suara aku gimana? Aman kan? Oke, alhamdulillah. Aku nggak pakai Bluetooth apa-apa segala macam, jadi udah aman harusnya. Udah aman. Bluetooth udah on. Udin, Coba suara aku. udah aman kan? Iya, ada yang pakai Bluetooth. Aku nggak pakai Bluetooth loh. Emang kalau handphone deket ini ya? Feedback ya? Hai Glenn. Masalah masih gema Kak Meli Melani ya suaranya ya? Apa karena udah dengar Pokoknya gema. Mel. Oke. Kedengeran nggak kita? Oke, oke. Oh, Melani handphonenya 2 kan? 2 apa enggak tuh? Satu udah gue ambil. Udah gue ini. Pusing dibuka Kak. Oke, pusing dibuka. Iya. Gue ikutin. Pusing dibuka bentar. Ngaruh nggak sih Les? Dibuka. Ya, gue udah runcur. Tunggu bentar. Wait. Pusing dibuka. Tuh. Kevin udah gue buka. Apalagi baju buka. Tuhan. Sedang. Soalnya kok aku tuh belum pernah live TikTok berdua. Suaranya Jadi gema ini Melani, memang- suara iya, kamu tuh kan? masih oke. Tuh, nih dari Bapak Afif suaranya Melani masih gema, suara aku udah oke, udah aman. Kenapa sih suara gue deket? Jadi udah gue matiin loh, Fit. Bukan nyanyi ya? Bukan nyanyi ya? Ternyata gak bisa itu untuk nge-live, guys. Oh my god, itu kenapa gemar sih suaranya? Kenapa sih dengan suara kalau ada kayak pernah kayak gini, volumenya dikecilin, volume siapa? Atau aku pakai kalau pakai earphone membantu apa enggak? Coba sekarang gimana? Setengah jam kita cuma ngurusin feedback. Mana nih topiknya? Mau jadi inspirasional gimana coba? Benar kan dari 1.500 gara-gara edit lu audio. Kesel gue. Ya udahlah ya guys. Ya udahlah apa adanya aja yang di hari pertama ya kan. Orang juga kalau malam pertama juga gitu kan masih banyak kelas macam-macam. Ya kan? Nih coba. Siapa tahu ya Kak. Nah tuh. Coba lu dengerin gue dari live-nya. Ini Sekarang cakep suara udah gue kecilin. Udin, di aku cakep, Bagus di kamu. bagus. Guys, kalau live tuh mendingan pakai earphone atau nggak usah pakai earphone. Coba kasih tahu ya guys. Gak usah pakai baju katanya tadi dia nulis. Berarti volume segini ya. Kalau coba ya naik dikit ya, soalnya gue kurang kedengaran suara Lucy. Oke, Ma, jadi boleh diceritain kenapa sih konsep kita tuh tiba-tiba kok kucuk pengen setelah 20 tahun pengen siaran lagi. Selain juga sirik sama Dev sama Iwet ya. Iya, aku kan pengen disapa di Indomaret juga kayak Kakak Dev. Gitu, nggak ada yang ngajak foto sama aku gitu ya. Aku kan emang kurang terkenal, nggak kayak Melani lah gitu. Nggak, tapi sebenarnya aku juga kan main TikTok nih gitu sekarang. Terus udah gitu lewatlah terus tuh di FYP aku Iwet sama Dev. Terus udah gitu aku ngeliat ini seru banget ya gitu. Tapi kan gue nggak kepikiran mau siaran juga ya sama siapa gitu. Kalau live sering lah gitu beberapa kali. Tapi TikTok nggak sesering Instagram. Tahu-tahu Melani bilang gitu. Kita nggak mau nih siaran gitu. Mel ini beneran gitu. Kita udah lama banget nggak ngobrol dan kita tuh nggak yang intensely WhatsAppan segala macem loh, geng sebetulnya ya kan gitu. Tapi ternyata pas Melani ngajakin, kita baru minggu lalu ya sebenarnya Mel ketemu, terus udah gitu Melani ceritain konsepnya gimana, mau coba apa enggak, ngapain, ya nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Buat kita tuh kesempatan live, buat aku pribadi itu latihan juga kemampuan public speaking kita supaya lebih terasa selalu, ya nggak sih Mel gitu. Terus ya udah menurut aku juga jam 8 sampai jam 9 habis Iwet sama Dev siaran, kita juga lagi nggak ngapa-ngapain, Melani mungkin lagi siap-siap mau olahraga, mau ngelakuin kegiatan selanjutnya, ya udah. Enggak sih Ma, gitu. sebenarnya sampai jam 4 sampai jam 5 sampai maghrib juga nggak ngapa-ngapain. Itu aku. Katanya mau pengangguran say. Asli. Oh kan mau pejuang cuan halal. Kalau ya Lucy, kan? Lucy tuh nggak perlu nah ini lucunya ya. Lucunya gue sama Lucy itu adalah gini. Percaya nggak bahwa gue sama Lucy itu adalah dua perempuan yang we're totally different. Different character. Kayak utara dan selatan. Kayak winter and summer. Kayak sunrise dan sunset. Kalau sunrise and sunset, lu kira-kira sunrise atau sunset?
Sunrise bener. Bener, yes, Ya bener kan? kan? Gue tuh lebih sunset. Jadi kita tuh bener-bener berbeda. Tapi lucunya kita tuh tidak yang kucak-kucuk berteman ngegeng sehari-hari gitu. Enggak. Bahkan justru pada saat kemarin nggak siaran bareng lagi, gue tuh justru cukup nggak tahu keadaan Lucy seperti apa, kecuali kalau kayak kita ketemu acara Hard Rock FM atau WhatsAppan ya, Ma. Iya. Ngopi yang benar-benar diniatkan. Artinya Lucy punya kehidupan sendiri sebagai seorang entrepreneur, gua pun punya kehidupan sendiri sebagai seorang misalnya let's say public figure lah gitu. Tapi dari dulu tuh sepanjang siaran kita ada orang tuh nyebutnya adalah kawin ya. Kawin Asli. siaran, bener nggak? Jadi chemistry itu memang tidak bisa, vibe itu emang nggak bisa ibaratnya dibohongin. Karena manusia itu kan membawa energi, bener nggak sih, Mah? Bener banget. Jadi sebenarnya kayak tadi aku cerita gitu, aku tuh sama Melanie pas dijodohin, kita kayak, ini yakin nih gitu, kita beda banget karakternya. Terus udah gitu perempuan-perempuan tahu sendiri kan ya, kalau misalnya perempuan-perempuan biasanya partneran itu banyak berantemnya, udah pasti. Ya dong gitu, karena udah hormon, udah satunya mood, satunya nggak mood, ya gitu-gitu deh pokoknya. Jadi sebenarnya agak deg-degan juga nih Sirena Melanie nih, bisa apa enggak ya, itu waktu di Hard Rock dulu gitu. Tapi ternyata kita tuh kayak emang udah kawin aja gitu ya, nyambung lah gitu. Terus kayak Melanie tuh sama aku, Melanie tuh orangnya ekspresif banget dan tidak, gue inget banget cerita pertama kali lo siaran apa coba Mel, lo masih inget nggak cerita sama gue? Itu menghantui gue sampai 2024. Cerita gue 20 tahun yang lalu itu cuma ada Pertama kali lo siaran sama gue, ayo inget gak? biasanya 3 topik ya. Nih gue gak tahu, korek bisa aja gue salah. Biasanya adalah seputar cinta laki-laki, which is dari 20 tahun yang lalu, tetap tidak berambut, kepala botak. Walaupun kalau sekarang WNA, dulu WNI. Iya. Yang kedua itu masalah bagaimana caranya gue bisa menembus dunia pertelevisian. Karena dulu tuh zaman-zaman dulu guys, itu kan belum ada TikTok, belum ada sosial media. Jadi gue, Lucy, Iwet, Dev mungkin di atas gue ya, di atas kita ya Kak. Iya tuh udah punya Kiss dulu, udah terkenal. Siapa? Kiss, iya betul. Jadi kita tuh semua benar-benar broadcaster Hard Rock FM ini semua kalau ada info casting kita bisa jalan berjuang rame-rame gitu. Walaupun at the end of the day baru ketahuan tuh siapa yang dapet gitu. Ya biasanya yang dapet justru bukan penyiar, model. Misalnya Marissa Nasution, cenah, ya kan? Yang Indo blasteran. Makanya lo ngerti ntar akan ada topiknya kenapa gue mau nikah sama bule karena balas dendam. Oke. Anyway. Dapet ya, Wak. Iya. Terus udah gitu, satu lagi tuh biasanya Satu lagi apa? Perdiskoan. Ya. Iya, itu emang topiknya Apa? Melanie. Tapi sebenarnya gue inget banget di hari pertama lo datang, kita datang nih ke studio, hari pertama banget kita berdua siaran. Cerita ini yang paling menghantui gue. Karena 3 itu pasti topiknya itu kan yang kita omongin itu mulu Mel gitu kan, sampai kita duduk tatapan kosong di pinggir pantai Bali gitu ya, kenapa gini amat ya hidup cinta kita Mel gitu Asli, kan. gue inget itu another topik. Gue inget. Oke, jadi apa yang gue kasih tau lo? ini sebenarnya nggak PG-13, jadi gue banyak di sensor gitu ya. Jadi Melanie bilang, lu tau gak sih, tadi gue nyampe ke sini di jalan gue liat ada tukang duku. Keywordnya adalah tukang duku. Iya kan? Nanti kita cerita sama kalian yang lagi nonton, kenapa sih tukang duku itu? Melanie cerita, mendeskripsikan ke gue tuh sampai, oh my god, Mel. Tapi itu nggak on air, itu nggak cerita nggak on air sih gitu. Cuman gue untuk first impression ya, dia cerita tukang duku yang lagi melakukan sesuatu di pinggir Tukang jalan. duku di daerah dekat Kalimalang Jati Bening emang kurang ajar tuh tukang duku. Jadi kan gue Lu cerita deh itu ya Mel, gue nggak pernah cerita sama lo, cuman itu bener, gue tiap kali liat Melanie gue liat duku, oh my god, cerita itu bener-bener, silakan diceritakan kalau anda bisa disensor. I cannot believe it. You still remember that. Jadi Nek, dulu kan gue tuh sobek ya, sobat Bekasi cenah. Ya, sebelum gue pindah kena polusi Jakarta gitu kan. Aku kan dulu dari pinggiran ya say gitu kan. Jadi gue tuh warga pinggiran Nek. Jadi gue tuh bisa berangkat dulu dari Bekasi ya kan, menuju ke Hard Rock FM, which is Hard Rock FM itu adalah di Sarina Tamrin. Jadi gue tiba-tiba lewatin Jati Bening, daerah Jati Bening, Kalimalang, terus macet kan. Gue lupa ya waktu itu gue udah nyetir, kayak gue nyetir mobil deh, gue belum punya nyetir, ya kan. Terus gue bisa diam gitu, lagi kan saking udah bingung ya ngapain lihat kanan kiri. Ada tukang duku. Gue inget banget tukang duku itu sebelah kiri gue. Karena macetnya lama banget, ya gue ngeliatin dia doang ngapain gitu. Karena kaca mobil gue kan gelap. Dan ingat, zaman dulu kaca mobil gelap banget 80% itu penting.
Penting bener. Adik-adik belajar dari sini ya. Nggak usah pamer mobilnya apa. Enggak usah. Yang penting kaca mobil kalau bisa di double hitam gelap. Karena dulu belum ada Oyo, say, ya kan? Di masanya, Bo. Terus tukang duku ini, Nek, kan dukunya banyak, Bo. Terus tangannya kan di bawah gitu ya. Terus tiba-tiba gue ngeliatin dukunya, kayak bisa berhenti ini, bisa beli duku gitu. Terus kok di antara duku-duku itu kok ada goyang-goyang gitu. Kenapa dukunya goyang-goyang, Nek? Pas gue liatin, gue kok lama banget. Abangnya kok tiba-tiba dari diem gitu kan, melek, kok jadi merem. Apa dia ketiduran? Terus kok dia melek lagi. Ternyata merem-melek bapaknya. Ternyata yang goyang bukan dukunya, Nek, tapi duku abangnya, Nek, goyang-goyang. Ya Allah, mungkin gue rasa gini ya, Bo. Nih abang mungkin udah panas, udah bosen gitu kan nungguin tukang duku, nungguin si duku-duku, nggak ada yang beli. Ternyata abangnya tuh bermain dengan dukunya sendiri, Nek. Dia menghibur ya, memberikan hiburan kepada dirinya sendiri. Paham ya? Ya maksud gue gini loh, Lus. Iya. Ngapain sih kita tahu begitu kan, ketok aja, Mbak bisa bantu nggak? Kan gue kupasin dukunya ya. Iya loh, bukan duku abangnya, bukan. Iya. Nah, itu cerita itu makanya Astaga. untung Melani cerita. Jadi biar kalian juga, cuman bukan hanya aku yang terbayang-bayang cerita itu. Gue sampai Iya, sekarang aduh Melani ya ampun. Jadi bayangkan gitu, ini Melani begini amat ya. Sementara gue itu orangnya sangat nggak nyaman ngomongin yang kayak gitu-gitu. Terus Iya. gue dengar, aduh ini Iya. cocok apa enggak ya sebenarnya siaran sama Melani. Tadi dia bilang, Apa? ternyata yang dimainin duku bawah. Bukan duku atas ya, Nek. Bangke lo. Dan lo tahu, setelah 20 tahun yang lalu kejadian tukang duku, gue trauma, gue gak pernah. Nyet gue juga. Maaf abang-abang duku, tapi ini gara-gara Melani, salahin Melani. Astaga Tuhan. Ya kalau beli duku yang udah di packing aja Kak ya, di supermarket nggak apa-apa gitu sekali-sekali. Jadi kalau yang di jalan ya ada resikonya memang. Jadi aduh tuh kan, nih gue tadi baru sebelum kita live ya, gue nonton Ya. Dave sama Iwet, ya ampun Bo. Kalau nonton mereka berdua itu kan bawaannya pengen yoga ya, kita ngomongin tukang duku ini. Tukang duku yang main duku bawah, aduh. Padahal kemarin waktu kita live, malah kita ngomongin apa ya? Kayaknya kita udah tua gini juga nggak inspirasional deh gitu. Ya kan, udah punya anak juga dua-duanya gitu. Harusnya memberikan values gitu. Kita malah cerita duku di live pertama. Jangan lupa 20 menit ngurusin audio. Iya benar. Pada akhirnya seorang Iya, iya. Lucy Wiryono, Iya, iya, lulusan iya. Atmajaya, Melanie Ricardo ya hukum internasional cum laude dari Trisakti, dibantu oleh Mbak Septi AR7. Mbak Septi luar biasa. Mbak Septi tuh ini ya, jagoan masak apa, Bo? Mbak Dia Septi. nggak masak apa-apa, tapi yang lucu gitu ya, Lus. Maksudnya gue kebayang gini, itu kan seperti example in life ya. Jadi maksudnya kadang-kadang saat lo mentok, ada tantangan dalam hidup, terus and then you tried your best, ya kan, lo udah nyoba ini apalah segala macam yang lo pikir kayaknya ini akan menjadi sumber-sumber penolong gue gitu. Saya gue Iya, manggil iya, si Nana tadi gitu ya, karena gue pikir capable lah. Ternyata si Nana nggak bisa kan, Nana juga bingung karena dia juga jarang live gitu. And then when you pray, saat lo doa gitu ya, itu Tuhan tuh bisa kirim pertolongan melalui tempat-tempat ataupun orang-orang yang lo nggak pernah predik, ya nggak sih, Bo? Emang banget. Nah, satu hal yang aku tuh belajar banget dari lo ya Mel ya. Melanie itu adalah orang yang nggak pernah menyerah. Jadi kayak tadi kan lo bilang tuh soal casting segala macam. Dulu berat adik-adik untuk bisa masuk TV. Jadi kenapa kita pengen banget masuk TV? Kalau di radio doang rating nggak naik. Jadi kalau kita udah punya display masuk di TV gitu ya, Melanie tuh aku inget banget gitu. Bahkan ibu mertua gue aja tahu cita-cita lo apa. Aku inget banget Melanie tuh pengen banget jadi artis, gitu kata ibu mertua gue kan. Terus udah gitu, kita pengen banget masuk TV tuh supaya rate MC-nya naik segala macam gitu-gitu. Nah Melanie itu ada satu masa di ruang siaran gitu ya, gue lupa lo tuh casting apa. Pokoknya kita berkali-kali ditolak gitu ya. Terus udah gitu Melanie tuh yang nggak apa-apa, kita yang penting usaha lagi gitu. Jadi itu nggak langsung instan gitu. Kayak sekarang gitu kan banyak yang gampang lah live TikTok aja yang sering apa segala macam. Cuman memang di zaman kita dulu untuk bisa mendapatkan panggung dalam tanda kutip itu memang prosesnya panjang banget. Dan yang aku belajar dari Melanie tuh you never give up gitu. Dan lo punya faith banget sih, dan lo yakin bahwa suatu saat yaitu pertolongan itu akan datang, kesempatan itu akan datang gitu. Jadi keren sih sumpah, gue ngeliat lo tuh sekarang kayak apa ya. Tapi pertanyaan gue ke lo nih Mel, ini kan lo sekarang
temenannya udah sama Luna Maya, kita nggak kenal sama Luna Maya. Pansos nek, kalau nggak ada dia nggak ngangkat viewer. Tapi gue tuh ngeliat lo kan dari dulu kita di Hard Rock FM sampai sekarang. Itu kan lo udah bener-bener mencapai apa yang lo mau dari dulu, dari zaman lo kuliah. Impian zaman dulu ya, Mbak. Jadi emang keinginan lo untuk bisa ada di dunia entertainment, bukan entertain, itu tercapai. Nah, pernah nggak sih Mel, teman-teman lama lo nih gitu, kayak gue lah gitu ya, ngeliat lo sekarang, ih Melani sekarang enak, orang kaya, udah jadi artis. Karena kan biasanya orang yang bisa menilai gitu adalah orang yang ketemu lo udah lama banget, melihat lo sekarang sudah ada di posisi yang bagus, terus udah gitu ya antara sirik atau mungkin sama dia nggak tahu gitu. Lo pernah nggak sih, dan apa yang lo rasakan gitu? Iya. Kebetulan banget weekend kemarin gue tuh ketemu tiba-tiba sama temen lama gue. Ini bener-bener kayak 20 tahun yang lalu juga, zaman gue siaran sama lo inget kan gue dulu pacaran sama lelaki botak, warga negara Indonesia, yang saat itu gue dianggap toxic relationship di Kita ingat ceritanya. Yes, ya kan. Sebenarnya Lucy itu juga punya, maaf ya Fit, yang lagi nonton nih suaminya. Tapi kan semua orang tuh harus, kalau apa orang bule bilang, you gotta kiss so many frogs until you found your prince gitu kan. Lo harus cium gue banyak. frogsnya apa prince-nya, Bo? Karena ternyata kalimat frognya nih. Kodok berlendir-lendir. Lelaki botak apakah Iwet? Ya enggak dong. Bukan Iwet dong. kan dulu nggak botak, ya kan. Jadi gue tuh dulu dari dulu selalu suka sama lelaki botak. Dan dulu tuh gue pacaran, dan mantan pacar gue ini sering banget jemput gue siaran. Nah, dan teman-teman gue di Hard Rock itu nggak suka, bukan Tyson ini sebelum ketemu Tyson, nggak suka sama si mantan gue ini gitu ya, karena emang toksik aja, orang itu kayak kurang ramah. Dulu kalau orang tuh bilangnya songong, sengak. Iya. Karena orang masih ngomong sengak nggak sih, Lus? Nggak ada deh yang ngomong sengak, ya kan? Nggak ada. Apa bahasanya? Ya dulu kan terus kan songong kan. Iya. Nggak ada senyum-senyumnya, ampun. Iya, maksudnya lu gini loh. Ini juga ntar akan kita, mungkin satu hari kita akan bahas ya mengenai adab ya, Bo. Kalau lu datang ke kantor orang, lu datang ke rumah orang, you know, simply saying hi, assalamualaikum, nggak usah assalamualaikum deh. Mungkin maksudnya kalau mungkin kan segen ya. Let's say misalnya yang simple, senyum deh, senyum aja. Kan ada orang yang mantan sebelum si pemain bola itu cenah. Jadi ada pengangguran saya. Ya Allah. Tapi tadi dia sebut mobilnya loh, tahu? Hah? Apa, Ada Lus? Honda City ya mobilnya. Oh, Honda City mobil gue, tapi dipakai mantan gue. Biasanya emang dia jangan deh jahat. Biasanya sih kalau ngomongin mobil Melani, bawa barangnya Melani sih. Ini mana sih, Mak? Cerita gue yang mana sih? Iya kan, main ke kantor juga dia nggak senyum segala macam gitu kan. Ya. Ya kan? Enggak, tapi tadi kan lo lagi ngomongin soal gue. Oh, Ya lo tiba-tiba. kan ketemu teman lama ini. Ya, terus dia weekend ngapain? kemarin itu, gue tuh datang lah, abis gue nge-MC weekend kemarin, gue datang ke acara kawinan sepupu gue. Kucak datang lah gue sama Tyson, sama anak-anak gue udah di sana. Tiba-tiba gue ngeliat lagi ada rame orang ngantri untuk foto sama si pengantin, which is sepupu gue. Tiba-tiba dia ngatur pakai jas. Gue liat lah ada seorang laki-laki WO-nya. Wedding organizer-nya. Pas gue lihat, oh my god, ini teman. Jadi gue ngegeng sama cowok ini, dan dulu tuh mantan pacar gue ini tinggal di rumah si WO ini. Jadi dekatnya udah kayak apaan deh, udah deket segininya. Dan kita tuh 20 tahun lebih nggak ketemu kan. Gue sampai saking kagetnya, gue tuh megang tas gue sampai jatuh, saking gue anjrit, nih orang udah segitu lamanya baru ketemu di depan muka gue. Tapi kalau gue ketemu kayak gitu, dengan misalnya tadi yang lo bilang deh, misalnya posisi sekarang kita dengan pencapaian kita apa segala macam, gue tuh pengen selalu, mungkin agak over ya, tapi gue pengen selalu manis sama teman-teman lama gue. Iya. Karena apa? Karena gue nggak pengen ada image yang gue tinggalkan, walaupun kalau masalah kayak image ataupun persepsi, kita kan nggak bisa kontrol apa yang orang lain pikir tentang kita ya. We can only control what we do and what we feel gitu. Tapi gue tuh selalu berusaha untuk manis. Jangan sampai teman gue ini berpikir, ya elah sekarang mentang-mentang lo udah jadi artis aja, jadi berubah jadi songong. Gue nggak mau gitu. Kenapa tahu nggak, Ma? Karena dulu saat gue itu misalnya ketemu sama teman lama gue, terus tiba-tiba misalnya dia udah misalnya jadi model deh gitu, zaman dulu ya, jadi model deh. Gue tuh sering banget ngerasa dapat perlakuan yang kayaknya, kok gitu sih, kayak nggak dianggap. And you can feel it when people see you little, bener gak? Orang ngeliat lo kecil, lo tuh bisa sense it, lo tuh bisa rasain.
Bener nggak, Ma? Bener banget. Sebenarnya sih ini bukan kalau misalnya teman-teman yang lagi nonton nih gitu, bukan kalau misalnya ya temennya yang artis aja. Kadang nggak juga udah lama, terus udah gitu mungkin sekarang dia secara ekonomi juga lebih baik segala macem. Nah, atau mungkin kita dalam keadaan yang lebih baik daripada teman-teman kita, mungkin emang satu orang tuh emang selalu punya persepsi itu duluan gitu. Kalau ngeliat ada orang yang lebih dari kita tuh kayak dia udah punya asumsi duluan, kayaknya nanti Melanie sombong deh gitu kan, Melanie mentang-mentang udah ini, padahal sebenarnya enggak juga gitu. Jadi kalau aku tuh selalu belajar dari dua sisi lah gitu. Satu, gue nggak boleh punya asumsi begitu juga gitu, karena kayak misalnya Melanie gitu ya, Melanie sama gue meskipun kita sama-sama di dunia entertainment, tapi gue kan fokus di sport yang mana, nah tukang duku deh tuh biasanya yang nonton. Aku tidak seperti Melanie yang lebih punya audiens yang lebih lebar gitu, yang lebih banyak. Jadi pas aku udah lama banget nggak ketemu sama lo gitu ya Mel, terus udah gitu, ih Melanie tapi gila bener-bener udah di situ banget nih gitu kan. Of course jujur gue juga, tapi Melanie masih orangnya sama nggak ya? Gue aja gitu. Even you asking, even lo aja mempertanyakan itu dalam hati lo sebagai teman mama gue. Of course, tapi sebenarnya itu tuh menurut gue manusiawi banget gitu di saat kita melihat teman lama kita udah lama nggak kontak, terus udah gitu kita ngelihat yang biasanya hanya di layar TikTok nih gitu kan, wih dia mobilnya ini segala macam, akhirnya apa yang kita lihat itu kayak membentuk asumsi kita kan Mel. Padahal begitu lo ketemu orangnya dan lo bener-bener menyingkirkan asumsi itu, lo nggak percaya semuanya dan lo beneran dengerin orangnya sama aja, nah lo masih biasa aja, sama aja buat gue ya. Betul, ini ada yang bagus banget ya. Si Wizlands bilang, when you gain your success from the bottom, you can show your empathy. Setuju banget. Karena lo kenapa jadi lebih punya empathy lebih dalam? Karena lo tuh melewati proses ups and down-nya. Lo tahu banget, come on. Lo tahu banget bahwa orang tuh kadang-kadang, nggak semua, tapi banyak orang yang melihat lo karena siapa lo. Iya dong. Especially di kota-kota besar. Gue bisa rasain itu apa. Kenapa? Karena gue dan Lucy itu gini. Dari dulu, dari 20 tahun yang lalu. Ini gue percaya banget bahwa kekuatan mimpi, kekuatan kata-kata. Makanya teman-teman yang sekarang masih berjuang. And then you try to find what's your passion in life gitu ya. Lu percaya bahwa your words, it's actually drive your future. Lucy dan gue 20 tahun yang lalu, exactly Lucy bilang bahwa dia tuh gak pengen jadi artis guys. Lucy tuh dari dulu memang pengennya menjadi seorang sportscaster. Presenter sport, specific sport. Nah gue, sebetulnya gue tuh memulai di TV itu dari sport, dari si sepak bola. Tapi emang itu gak pernah menjadi intensi utama gue. Gue ambil opportunity itu, karena gue percaya bahwa opportunity kadang-kadang harus disikat, dihajar, walaupun gue gak ngerti bola ya, bola Indonesia saat itu, tapi gue percaya bahwa kesempatan kadang tidak mengetuk pintu dua kali. Betul. I gotta grab it at that time and I gotta learn by the time gue ngelakuin itu gitu. Tapi look at us now, gue akhirnya puji Tuhan dengan segala berdarah-darah, keringat, jatuh bangun, gue bisa achieve dengan apa yang gue dapat sekarang, walaupun masih banyak mimpi yang pengen diraih. And waktu kemarin gue ngopi sama Lucy, gue ngeliat gila, saat kita look back ke belakang, lihat ke belakang, exactly what we said 20 years ago. Lucy sekarang berada di posisi dia emang benar-benar into sport, menjadi presenter sport seperti yang dia mimpikan 20 tahun yang lalu. And I am on the spot exactly what I dreamt of 20 years back. Crazy. Bener. Sebenarnya ini bukan apa kan orang bilang katanya manifesting gitu ya. Tapi sebenarnya sesimpel kayak tadi Melanie bilang, apa yang kita ucapkan dari kata-kata kita itu kayak ibaratnya pesan makanan di restoran aja Mel. Right. Segampang itu gitu kan, orang gue juga suka, kita kan juga keracunan buku The Secret ya kak gitu. Oke, kita manifesting ya kan katanya kan gitu, cuman kan orang suka banyak yang nggak ngeh juga gitu, apaan sih manifesting tuh gimana sih gitu. Manifesting sama halu kadang beda tipis ya kak. Tapi kalau menurut aku emang kita tuh setiap hari harus kayak pesan aja di restoran yang spesifik gitu ya, aku pengen makan kentang goreng pakai steak pakai saus mushroom misalnya gitu ya. Ya udah terus aja pengen bilang kayak gitu supaya benar-benar datang gitu sebenarnya. Tadi tuh ada yang bagus deh Mel komennya. Bentar komennya tuh tadi ada yang bilang wait nih, dari Relik, aku tuh pengen nyapa gitu, tapi katanya berasa insecure karena lihat pencapaiannya dia dan ngerasa nggak pantas gitu. Nah, itu sebenarnya
siapa coba relik yang harus dibenerin pertama kali itu diri kamu sendiri sih, karena sebenarnya kadang-kadang orangnya biasa aja kok gitu, cuman kitanya udah insecure, udah ngerasa rendah diri duluan gitu, padahal sebenarnya orangnya biasa aja. Dan itu bisa jadi orang yang pengen kamu sapa bisa, kata Melanie tadi, bisa bawa opportunity yang selama ini kamu tunggu-tunggu. Jadi jangan malu, Nek. Right. Gitu. Yami Lysis bilang it's manifesting. Ya, buku The Secret itu kan emang waktu 20 tahun 15 tahun yang lalu itu it was big, it's huge ya guys, gede banget gitu. Semua orang kayak started doing manifesting and whatsoever. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, manifesting itu sebetulnya kalau dalam keimanan ya, either Lucy seorang Muslim, gue seorang Christian, it's actually faith loh. Sebenarnya iman. Kita tuh sebenarnya beriman, kita memperkatakan apa yang lo yakinin, lo percaya. Some people call it you throw it to the universe, lo memberikan kepada universe. Ya kalau kita percaya bahwa there's a power beyond our power ya, we call it our creator, Tuhan gitu ya. Ya sebenarnya kan kita kan meminta, berdoa dan meyakini lewat kata-kata kita. So actually manifesting itu sebetulnya ya hampir sama dengan kita mengimani sesuatu gitu loh. Ya nggak sih? Aku tuh sebenarnya pengen tanya sesuatu loh sama kamu. Kalau misalnya kita kan di dunia ini udah cukup lama ya Mel gitu. Terus umur kita juga ya masih 38 lah. 36. 36. Aku kan lebih tua 2 tahun dari kamu. Lu 7 berapa sih, Mam? 78 bener. Aku tuh udah 46 loh, geng. Meskipun aku terlihat 28. 46 ya, Mah? Iya, tapi gini, aku tuh penasaran aja sih gitu. Sekarang pernah kepikiran gak sih di TikTok nih, setiap kali nih kayak kita habis live, terus ada yang live lagi, terus udah gitu tiap hari konten perempuan tuh kan cantik-cantik banget ya, terutama di industri yang lo jalanin sekarang nih Mel gitu. Lo pernah ngerasa takut tua gak sih? Karena gue ngeliatnya gini, kayak gue inget banget Melanie pertama kali ketemu gue like last year. Tahu nggak pertama kali itu udah lama banget nih, bertahun-tahun nggak ketemu. Pertanyaan Melanie pertama ke gue adalah, Mak, muka udah diapain aja? Terus gue, hah? Diapain muka gue? Nggak diapain, gila. Lugu ya, wajahnya masih prewi size, semuanya exactly same. Soalnya sekarang kan gitu ya, kayak lihat deh konten TikTok. Banyak banget orang yang udah kayak udah jadi standar banget minimal nih, Mel, udah pasti suntik booster, skin booster udah pasti. Salmon DNA apalah segala macam, benang udah biasa aja, oplas udah biasa aja. Filler botox itu udah jadi kayak mandatory prosedur buat perempuan. Nah, kalau ini kan emang kayak di industri lo ini gitu, industri kita nih. Itu kan semua yang muda-muda tuh berdatangan terus, yang cantik-cantik tuh ada banyak terus ya. Lo pernah ngerasain insecure gak sih Mel gitu? Kalau iya ya, gue tuh masih laku MC nggak ya, ntar gue masih laku di TV nggak ya, buat iklan nggak ya gitu. Karena kan bener-bener look banget nih gitu. Tapi kalau soal apa yang lo punya dibandingkan orang lain yang nggak ada, gue tahu banget lo punya apa gitu. Tapi kalau perempuan itu kan katanya takut tua nih, beda sama laki-laki. Kalau laki-laki mah santai, katanya gitu. Lo ngerasa takut nggak? Tapi gue percaya bahwa gini ya, maksudnya kayak lo tuh termasuk yang I think you were born with a good gene. Gini, ada orang-orang yang memang they were born, ya udah itu it's their luck ya, it's their blessing bahwa mereka tuh they were born with a good gene. Misalnya awet muda, kulit deh paling gampang. Lucy tuh kulitnya kenyal dan bagus dan sehat gitu. Dan menurut gue kulit itu pengaruh banget untuk kita kelihatan aging atau kelihatan tetap awet muda kan dari kulitnya gitu. Nah, tapi ya di umur kita udah kepala 4 ya Mah ya, kayaknya udah nggak zaman, nggak tahu ya. Mungkin ada yang masih kayak, gila, cakep banget sih. Tapi gini, kalau kita juga kayak, cakep banget sih. Gue sama Lucy juga suka begitu. Tapi udah nggak yang ke sirik dan membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya nggak sih? Dan saat kita umur kepala 2, kita kan masih mencari jati diri ya. Siapa sih Melanie ini? Yang orang bilang, Melanie lo kayak cowok. Lucy lo gampang baper misalnya atau apalah gitu ya. Itu kan ibaratnya dilempar begituan tuh gampang kayaknya langsung nyerap gitu. Dan itu menjadi image dan value diri kita dari labeling yang orang lain lemparkan ke kita. Tapi kan di usia kepala 3 lo mulai mencari siapa sih sebetulnya diri lo gitu ya. And then usia 40 menurut gue gitu ya. Kayaknya menurut gue sih nggak tahu ya. Nggak tahu kalau in my age, dan gue sih ngerasa Lucy juga sama. Kayaknya lo harusnya udah tahu sih siapa diri lo gitu. Jadi saat orang itu melemparkan, sorry ya, kan orang apalagi dengan sosial media orang bisa komen many things. Segampang itu. Segampang itu. Kalau sekarang itu di usia kepala 4 saat orang ibaratnya ngelempar kotoran ke muka lu udah tahu, lu tinggal buang, lo elap, dan lo tahu itu tidak akan affecting your value karena lo udah exactly knows who you are menurut gue.
Ya adalah saat-saatnya mungkin kayak tak baper dikit, kayak goyang dikit, abis itu tapi lo bangun lagi, bangkit lagi, dan lo jalan lagi gitu. I think that's the beauty of being 40 sih menurut gue. Lo bertambah usia, lo udah dapat wisdom, dan gue percaya banget bahwa ada banyak dalam hidup yang tidak bisa didapetin hanya dari baca buku. Benar. You gotta experiencing it yourself. Benar. Bener gak sih, Makanya orang bilang pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Dude, saat gue sekarang umur 43, lu 46, bener banget. Kadang lu harus dihajar dengan pengalaman dalam hidup, baru lu ngerti, iya ternyata ini yang bener. Ini kedengeran baik tapi belum tentu bener gitu. Benar. Oke, balik lagi dengan pertanyaan lo. Buat gue, of course insecure pastilah. Part of being an entertainer tuh pasti ada insecure-nya. Oh, Iwet Rahman, kakak Iwet, thank you sayangku. Kakak Iwet, terima kasih. Gue abis sama Lucy kan sama Iwet tuh. Kita melewati juga. Ya kayak gue ngeliat Dave sama Iwet deh. Kenapa gue seneng dengan, kenapa teman-teman juga mungkin seneng gitu ya. You spend 1 hour to listen to this two gitu ya every morning. Karena kita udah memilih nih. Kita udah di usia memilih apa yang akan kita dengerin, apa yang akan kita tonton, siapa temen yang akan kita ajakin bergaul. Bener gak sih? Bener. You wanna spend your time hanya dengan orang yang sembarangan, toxic, pokoknya you're being selective. Yes. Gue ngelihatnya gini, memang sekarang tuh kalau zaman dulu ya, operasi tuh zaman angkatan kita dulu anak 90-an, it's a big thing, Oh iyalah. It's a big thing. Tapi sekarang, ya mungkin ada pergeseran nilai dengan ada TikTok dan segala macam. Orang tuh OP hidung tuh serandom itu, sebiasa itu. Udah bukan sesuatu yang kaget banget gitu. Enggak. Iya kan gitu. Tapi as for me sebagai seorang entertainer yang usianya udah makin sepuh dan anak-anak muda makin muda dengan body yang makin hai. Tapi six pack kan? Ya, six pack ini kan ditahan loh, Kalau dibiarkan perut gua tuh sampai depan sampai garasi, Tapi kan maksud gue gini, tetap buat gue nggak bisa cuma dibilang, oh I have skill, I'm a hilarious person, gue tuh lucu, gue komedi, yes. Tapi saat orang hire saat orang hire Melanie Ricardo, people want to see you as one whole package. Bukan berarti lo harus OP-OPan. If you want to do operation, that's your personal choice. Ya nggak sih? Nggak ada yang salah. Itu badan-badan lu. Nyamannya aja. Bener, asal you gotta make sure, satu, you do your research, jangan sampai menyesal kalau lo mau operasi. Dan yang kedua, you're doing it not for other person, tapi lo lakuin buat diri lo sendiri yang sudah penuh ya. Tapi jangan seek your happiness dengan operasi. Karena itu nggak kelar-kelar, beneran deh gitu ya kan. Tapi bener sih gitu, sekarang tuh kayak sosial media itu mengubah segalanya sih gitu. Aku tuh sering banget diskusi sama Alfit juga gitu kan. Jadi kan aku tuh punya bisnis ya, geng. Jadi kan lucu deh emang orang-orang ini. Jadi Mbak Lucy tuh ngapain sih kerjaannya gitu? Tiap hari kayak ngomongin MotoGP, karena memang itu yang aku pilih untuk aku tunjukkan kepada kalian. Aku tuh punya restoran juga sama suami aku, ada Holy Cow, terus ada Holy Rib segala macam. Terus udah gitu, percaya nggak sih Mel? Habit sekarang konsumen aja tuh berubah banget, apalagi ke apa ya, sangat gimana cara orang nge-review makanan segala macam gitu. Terus kita sering diskusi juga kan, iya ya gila ya sosial media itu benar-benar mengubah cara berpikir orang dalam melakukan banyak hal, cara melihat ke dirinya sendiri yang menurut aku paling penting juga sih gitu. Karena kita jadi kok dia, contoh deh Mel, jadi aku tuh kalau misalnya kita lihat kan di TikTok banyak banget konten yang buka bisnis apa gitu misalnya, skincare kayak apa-apa, ngeprint resi apa segala macem. Aku yang punya bisnis juga, kok gue nggak gitu ya gitu. We constantly comparing ourselves di semua area, bukan cuma muka aja, bukan cuma appearance tuh yang tadi Mel cerita gitu. Tapi semuanya, bisnisnya, tasnya apa, mobilnya apa, makan di mana, temennya banyak apa enggak, kok gue sendirian hari ini, kok gue nggak diajak pergi. Jadi itu secara mental menurut aku dengan segala macam yang kita lihat nih exposure di social media itu kembali ke diri kita, itu akan bikin apa ya, guide yang sangat baik. Mau mutusin lo mau filler kek, lu mau oplas kek, mau enggak kek gitu, mau beli apa kek gitu. Menurut aku ya itu ya, kayak tadi bagus yang lo bilang, ya asal lo udah ngerasa penuh, asal lo udah ngerasa, ya gue tahu kok gue siapa gitu, terserah orang mau ngomong apa, terserah orang mau ngapain sebenarnya. Gitu. It's funny when we talk about this, ini gue nggak akan sebut nama ya. Kemarin gue ketemu sama salah seorang teman lah gitu ya, seorang perempuan yang sebetulnya notabene sudah sangat cantik, almost perfect. Ya, cantik sekali. Memang dia dioperasi di beberapa bagian wajah, dada gitu. Terus
this person came to me and then she asked, Kak, kan memang gua jujur, gua ada planning pengen facelift ya. Sebetulnya gua pengen operasi hidung, ditawarin karena gini. Di Korea tuh sekarang gue udah bilang sama mama ya kemarin ya, banyak banget yang nawarin. Dan ini nggak bayar ya guys, it's full endorsement. Karena kita sebagai content creator kita tuh bisa ada simbiosis mutualisme, kita bisa memberikan konten segala macam. Tapi kalau buat gue, ini kan muka lo ya, bukan cuma sekedar karena ini endorsement and it's free and then you just take the opportunity. Iya. We're talking about our body and our face. Menurut gue, kalau lu masih, makanya kayak kemarin tuh gue pending. Sebetulnya gue udah mau berangkat ke Korea. Tapi karena gue, of course the first thing I ask God, ya gue tanya dulu nih, gue pengen doing sedikit perubahan untuk misalnya, kalau gue kan pastinya untuk supaya looking more confident and better untuk pekerjaannya. Karena kalau buat suami, kayaknya my husband he got no complaint sih. Dan dia kan klien lama ya, Say. Mungkin beda kalau ada klien baru ya, Say. Kalau klien lama nggak apa-apa, selama nggak ada komplain ya Kak, jalan aja. Klien kan masih bolak-balik ya, masih repeat order. Jadi kalau suami sih kayaknya he's not a problem. Justru kalau dia awalnya dia nggak mau, tapi lama-lama dia pokoknya dia percaya bahwa this is your body. Kalau kamu mau lakuin, tapi please do your research, jangan sampai menyesal. Dan bukan karena ini free, and then kita langsung ambil gitu. Karena kan kalau ntar tiba-tiba, mohon maaf nih, lu nggak suka dengan hasilnya, nggak usah miring deh hidungnya. Lu nggak suka dengan hasilnya, lo kebayangkan, lu pakai shading kekencengan aja, lu udah segitu rungsingnya, kebayangkan. So this is your face, so you gotta do research dulu gitu. Nah, gue ketemu lah sama si orang ini gitu. Terus dia bilang dia mau facelift juga gitu ya. Terus gue bilang gitu, Bu, apa yang lagi lo mau lakuin sama muka lo? Udah cakep. Udah kenceng, cantik, and you look absolutely beautiful. Gue bilang. Terus? And then she told me, dia bilang enggak, gue tuh pengen ditarik lagi, dia bilang gitu. Terus dia bilang, Bu, tapi suami gue tuh bilang gue disuruh ke dia bilangnya dokter jiwa ya. Gue lucu aja deh. Tadi gue cerita bukan karena ngomongin ya, tapi it's just funny gitu. Mbak, tutup pintunya Mbak. Dia bilang suami gue tuh nyuruh gue ke dokter jiwa. Hah? Kenapa? Kata gue. Karena kalau di kamar, gue tuh kerjanya ngaca mulu, kata dia gitu. Ngeliatin perut gue. Ini perutnya sama sekali tidak berlemak ya, langsing. Bahkan lebih langsing daripada kita, jauh. Gue ngerasa gemuk. Dengan kata lain, kita langsing lo berdua. Bisa aja nyelipinnya. Ambil back, ya kan, merendah untuk meroket mah. Terus dia bilang gue tuh ngerasa muka gue tuh turun, kayak kurang ketarik, apalah segala macam. Kayaknya gue nggak tahu deh Kak, kayaknya ada yang salah deh mau otak gue. Dia bilang, gue jadi lucu gitu berpikir gitu ya. Karena kita semua sepakat yang ngobrol sama dia, secara outlook dia betul-betul tidak ada masalah. Iya. Terus gue bilang gitu, Bo, kayaknya emang yang dirapiin bukan luar lo deh, tapi kayaknya udah dalam lo, kata gue. Ini bukan menghina ya. Ini kan berarti there is something inside of you yang harus full whole ya mah, harus penuh dulu gitu loh. Baru lu ibaratnya ngerapin yang di luar. Karena kalau enggak yang di luar ini nggak akan beres-beres untuk menuhin yang di dalam gitu loh. Bener. Ya, Tapi itu bener banget. Apalagi kalau emang kita tuh kan nggak mungkin tiap hari nggak lihat sosial media ya Mel. Jadi lihat segala macam platform dan itu tuh bener-bener ya TikTok deh gitu. Aku tuh kalau ngeliat TikTok aja, gue nih yang udah ngerasa nyaman aja dengan diri gue sendiri sekarang gitu, kayak tapi cakep juga kayaknya kalau perutnya ditarik ya gitu kan. Anak udah 2 ya kan, udah turun mesin 2 kali. Tapi balik lagi gitu, buat apa, ngapain gitu, buat siapa sih gitu, mau nunjukin ke siapa sih gitu. Terus are you okay with yourself gitu, balik lagi gitu. Dengan segala macam stimulasi yang kita lihat di sosial media tiap hari, emang bener Mel gitu. Kalau nggak ininya dibenerin dan ininya dibenerin, capek dan nggak ada habis-habisnya kita ngikutin dalam hal apapun ya. Apapun, jangankan badan Mel gitu, kayak ngeliat temen lo tiap hari nyobain restoran baru aja kayak gue pengen di situ. Jadi orang tuh kayak masing-masing punya trigger pointnya kalau menurut aku. Kadang ada yang FOMO banget karena ini ada temen yang ngeliat tempat baru terus dia bisa datengin. Ada yang ngeliat badan dia kok bagus banget ya, kok mukanya dia kenceng banget ya gitu. Karena tiap orang ternyata emang coba deh perhatiin, ini sebenarnya prinsip diet gue sama banget kayak gitu. Jadi gue tuh dulu juga kan waktu abis ngelahirin gue naik 25 kilo ya. Iya. Nah, segede kulkas Kak, kayak kulkas 3 pintu, asli gede banget. Terus biasa, orang pertama yang kita komplain udahlah dia yang lihat badan kita. Dia kita kena komplain juga adalah suami kita tentu kan gitu ya. Udahlah badannya nggak enak dilihat, dia harus melayani juga. Terus udah gitu gue bilang suka dengerin gitu.
and we love their show jam 7 sampai jam 8 dan gue sama Lucy akan jam 8 sampai jam 9 gitu. Ya. Banyak loh yang bisa diobrolin karena gue sama Lucy itu berbeda banget. Kalau kalian, gue justru pengen banget nanya, kalau parenting dua-duanya bisa cerita, tapi gue pengen ntar ada satu episode gue akan nanya sama Lucy. Gila loh, Lucy itu punya Holy Cow seperti kalian tahu ya, bukan cuma Holy Cow sih, banyak banget Lucy bisnisnya. Dan gue tuh amazed dari, gue setiap ketemu sama Lucy, "Mah, lo kok bisa sih mah jadi business woman? Dari mana ceritanya kalau bisa jualan daging?" Karena Lucy itu nikah sama Afid. Afid itu adalah temen satu angkatan gue di Trisakti. Jadi Lucy itu menikah gue yang jodohin guys. Jadi kalau di Islam tuh gue udah dapat masjid di surga, cenah. Kan gue udah bilang Melanie suruh pindah agama, udah dapet masjid, Iya. Mel, pindah aja lah. Tolong itu Ayo kita udah sadat. dapet ya kan Bo. Nah jadi ntar banyak hal yang gue juga pengen tanya sama Lucy, gimana sih untuk mulai bisnis. As for me, untuk mulai bisnis tuh gue masih maju mundur. Gue bisa belajar juga dari Lucy karena kita memang benar-benar dua perempuan yang berbeza. Bener. Kita sih sebenarnya nggak ngajarin apa-apa sih gitu. Kita sih sebenarnya cerita-cerita doang lah gitu. Intinya, kalaupun misalnya kita kadang-kadang clueless juga. Jadi banyak hal yang kita nggak ngerti juga sampai sekarang gitu. Cuman berdasarkan pengalaman mungkin kita bisa share sama kalian gitu. Jadi bolehlah nanti kasih tahu aja pengen aku sama Melanie ngobrolin apa. Besok kita nggak tahu topiknya apa ya, Mel. Ya udah, lihat besok aja jam 8 Ini ada yang pagi. tanya tadi, Afid. Lucy itu suaminya Chef Afid ya? Betul. Lucy itu suaminya Chef Afid. Kalau gue suaminya Chef Arnold ya. Lucy suaminya Chef Arnold kalah kemarin tinju. Ntar gue mau nanya ya sama lo ya Bo. Afid. Kalau lo punya tempat kayak Holy Cow gitu, lo kalau misalnya kan sekarang orang banyak tuh suka review-review yang ibaratnya gak enak lah atau ya kedengeran jahat lah. Gimana sih, how you guys feel you and Afid nanti ya? It's another Oke, right? boleh. Baiklah Terima kalau kasih begitu. guys. Terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi besok jam 8 pagi ya. Yes, ingat ya ketemu jam 8 sampai jam 9 Senin sampai Kamis bareng ML. Bye guys. Bye.